Pada video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pandiani Leputu Rian Puspita Sridewi, nomor absen 17 dengan NPM 2202612010220. Kelas Manajemen Pemasaran B Pagi, semester 6, Universitas Mahasiswati Denpasar. Studi kasus pertama. Seorang karyawan membocorkan kepada media bahwa perusahaannya memalsukan laporan keuangan. Akibatnya, perusahaan rugi besar secara reputasi dan karyawan tersebut dipecat. Pertanyaan 1A. Analisislah. Apakah tindakan karyawan tersebut etis? Tindakan karyawan tersebut bisa dibilang tidak etis meskipun pembocoran informasi dapat mengungkapkan ketidakberesan membocorkan laporan keuangan perusahaan secara sembarangan kepada media tanpa melalui prosedur internal yang berlaku atau tanpa bukti valid yang kuat, dapat dianggap sebagai pelanggaran kerahasiaan dan loyalitas kepada perusahaan. Hal ini bisa merusak reputasi perusahaan secara signifikan dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial terhadap perusahaan tersebut. Pertanyaan 1B. Analisislah. Bagaimana perusahaan sebaiknya memperlakukan whistleblower? Perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas dan aman untuk melindungi whistleblower atau pelapor pelanggaran. Daripada langsung memecat, perusahaan sebaiknya melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan investigasi internal yang menyeluruh terhadap laporan yang dibocorkan. Kemudian yang kedua, memastikan anonimitas atau pelindungan identitas whistleblower atau pelapor pelanggaran tersebut jika memungkinkan. Kemudian yang ketiga, menerapkan sanksi yang profesional jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan karyawan, namun juga mengakui informasi yang diberikan jika terbukti benar dan penting. Kemudian yang keempat, mengembangkan mekanisme pelaporan internal yang efektif dan terpercaya agar karyawan tidak perlu membocorkan informasi ke media. Studi kasus 2. Sebuah pabrik tekstil membuang limbah cair langsung ke sungai tanpa pengelolaan karena alasan efisiensi biaya. Padahal hal itu merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat. Pertanyaan 2A. Analisis pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus ini. Analisis pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus ini. Pelanggaran etika serius terjadi dalam kasus ini. Pabrik tekstil melanggar prinsip etika lingkungan yang bertanggung jawab sosial perusahaan dengan membuang limbah cair langsung ke sungai tanpa pengolahan. Hal ini adalah pelanggaran terhadap prinsip do not harm dan mengabaikan dampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat demi efisiensi biaya. Ini juga melanggar prinsip keberlanjutan. Pertanyaan 2B. Analisislah. Apa tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan? Tanggung jawab moral perusahaan meliputi yang pertama, tanggung jawab lingkungan. Melindungi dan melestarikan lingkungan termasuk tidak mencemari sumber daya alam seperti sungai. Ini berarti mengadopsi praktik produksi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab sosial, memastikan bahwa operasional perusahaan tidak membahayakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ini termasuk menyediakan lingkungan hidup yang bersih dan aman. Kemudian, kepatuhan hukum, memenuhi semua peraturan dan undang-undang terkait lingkungan. Pertanyaan 2C. Analisislah. Rekomendasikan solusi kebijakan internal yang beretika dan berkelanjutan. Rekomendasi solusi kebijakan internal dan beretika dan berkelanjutan. Yang pertama, investasi dalam pengelolaan limbah. Membangun atau meningkatkan fasilitas pengelolaan limbah yang memadai untuk memastikan limbah cair memenuhi standar lingkungan sebelum dibuang. Kemudian, audit lingkungan berkala. Melakukan audit internal dan eksternal secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan mengidentifikasi area perbaikan.
Kemudian melakukan pelatihan karyawan, mendidik karyawan tentang pentingnya praktik lingkungan yang bertanggung jawab dan bahaya pembuangan limbah sembarangan. Selanjutnya, sertifikasi lingkungan, mengupayakan sertifikasi ISO 14001 atau standar lingkungan lainnya untuk menunjukkan komitmen terhadap manajemen lingkungan. Kemudian, transparansi, berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai upaya perusahaan dalam menjaga lingkungan. Kemudian, pengembangan produk berkelanjutan, mendorong inovasi dalam proses produksi untuk mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan. Studi kasus 3. Sebuah perusahaan skincare mempromosikan produknya dengan klaim membuat kulit 10 tahun lebih muda hanya dalam 7 hari, tanpa uji klinis yang valid. Pertanyaan 3A. Analisislah. Apakah praktik tersebut etis? Praktik tersebut tidak etis. Klaim bahwa produk dapat membuat kulit 10 tahun lebih muda dalam 7 hari tanpa uji klinis yang valid adalah praktik yang menipu dan menyesatkan konsumen. Ini melanggar prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi dalam etika pemasaran. Ini juga berpotensi menyebabkan kerugian finansial dan kekecewaan pada konsumen. Pertanyaan 3B. Analisislah. Bagaimana hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini? Hubungan keduanya sangat erat. Etika perusahaan memiliki kewajiban etis untuk jujur dan tidak menyesatkan konsumen. Etika menuntut perusahaan untuk menjunjung tinggi integritas dalam setiap komunikasi dan klaim produknya. Kemudian tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Bagian dari CSR adalah memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak merugikan konsumen dan memberikan nilai yang jujur. Menipu konsumen adalah pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial untuk beroperasi secara adil dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membangun kepercayaan konsumen yang merupakan pilar penting dari CSR. Pertanyaan 3C. Analisislah. Apakah dampak jangka panjang terhadap kepercayaan konsumen? Dampak jangka panjang yang sangat negatif. Yang pertama, hilangnya kepercayaan. Konsumen akan kehilangan kepercayaan pada merek dan produk perusahaan, sehingga sulit untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada atau menarik pelanggan baru. Kemudian yang kedua, kerusakan reputasi. Reputasi perusahaan akan tercoreng, yang dapat mempengaruhi penjualan, hubungan dengan pemasok, dan daya tarik bagi calon karyawan. Kemudian yang ketiga, sanksi hukum. Perusahaan dapat menghadapi tuntutan hukum, denda, atau sanksi lain dari Badan Pengawas Konsumen. Kemudian yang keempat, penurunan loyalitas. Konsumen yang merasa ditipu akan beralih ke pesaing dan loyalitas terhadap merek akan berkurang drastis. Kemudian yang kelima, citra industri negatif. Praktik tidak etis semacam ini dapat memberikan citra negatif pada seluruh industri kecantikan, merugikan perusahaan lain, dan beroperasi secara jujur. Studi kasus 4. Seorang manajer pengadaan di sebuah perusahaan besar memilih vendor milik kerabat dekatnya tanpa melakukan proses tender yang transparan. Ia berdalih bahwa vendor tersebut menawarkan harga terbaik. Pertanyaan 4A. Analisislah apakah tindakan tersebut etis? Tindakan manajer pengadaan tidak etis. Meskipun manajer mengklaim vendor tersebut menawarkan harga terbaik, proses pemilihan yang tidak transparan dan preferensi terhadap mitra dekatnya sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan praktik korupsi atau kolusi. Ini melanggar prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengadaan barang dan jasa. Pertanyaan 4B. Analisislah. Apa risiko etis dan hukum yang mungkin terjadi?
Risiko etis dan hukum yang mungkin terjadi. Risiko etis. Yang pertama, konflik kepentingan. Manajer mungkin memiliki hubungan pribadi atau finansial dengan vendor yang mempengaruhi keputusan pengadaan dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik perusahaan. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Manajer menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga, hilangnya kepercayaan. Hilangnya kepercayaan dari vendor lain, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Kemudian yang keempat, merusak reputasi. Reputasi manajer dan perusahaan dapat rusak parah jika praktik ini terungkap. Adapun resiko hukum, yang pertama, penipuan atau korupsi. Jika ada bukti suap, gratifikasi, atau bentuk korupsi lainnya, manajer dapat menghadapi tuntutan pidana. Kemudian yang kedua, pelanggaran kebijakan perusahaan. Perusahaan memungkinkan memiliki kebijakan pengadaan yang ketat yang dilanggar oleh manajer yang dapat berujung pada pemecatan atau tindakan disipliner lainnya. Kemudian gugatan hukum. Vendor yang merasa dirugikan akan melakukan proses yang tidak adil dalam pengajuan gugatan hukum oleh manajer pengadaan dan perusahaan tersebut. Pertanyaan 4C. Analisislah. Bagaimana seharusnya perusahaan menyusun kebijakan untuk mencegah konflik kepentingan semacam ini? Perusahaan harus menyusun kebijakan pengadaan yang ketat dan jelas yang mencakup yang pertama, kode etik yang jelas. Memiliki kode etik yang melarang konflik kepentingan, suap, dan praktik tidak etis lainnya, serta mengikat semua karyawan, terutama mereka yang terlibat dalam pengadaan. Kemudian, sistem tender atau pengadaan transparan. Menerapkan sistem tender yang terbuka, kompetitif, dan transparan dengan kriteria evaluasi dan objektif dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian pemisahan tugas atau segmentation of duties. Memisahkan tanggung jawab antara pihak yang meminta barang atau jasa, pihak yang menyetujui, dan pihak yang melakukan pembayaran untuk mengurangi risiko kolusi. Kemudian deklarasi konflik kepentingan. Mewajibkan semua karyawan yang terlibat dalam pengadaan untuk mendeklarasikan potensi konflik kepentingan secara tertulis. Kemudian kebijakan hadiah dan jamuan. Menetapkan batasan yang jelas mengenai penerimaan hadiah jamuan atau hiburan dari vendor. Kemudian audit internal dan eksternal. Melakukan audit rutin terhadap proses pengadaan untuk mendeteksi potensi penyimpangan. Kemudian saluran pelaporan atau whistleblower. Menyediakan mekanisme yang aman dan rahasia bagi karyawan untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa takut retribusi. Kemudian ada pelatihan etika. Memberikan pelatihan etika secara berkala kepada karyawan, terutama mereka yang terlibat dalam fungsi-fungsi rentan seperti pengadaan. Kemudian ada rotasi jabatan. Menerapkan rotasi jabatan untuk posisi-posisi kunci yang memiliki risiko tinggi konflik kepentingan. Kemudian ada sanksi tegas. Penetapan sanksi yang tegas dan konsisten untuk pelanggaran kebijakan pengadaan dan etika. Demikian pemaparan jawaban yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.